doa rugi, karena tidak ada nikmat apapun yang bisa datang kecuali dari Allah. Mau paham agama tidak mungkin kecuali Allah yang membuat paham. Mau beramal tidak bisa kecuali Allah yang memberikan taufik. Mau tenang gak mungkin kecuali Allah yang menurunkan sakinah. Aneh kalau kita jarang doa, karena segala-galanya milik Allah, segala-galanya dalam kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi apapun, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Jadi kalau ingin harus minta ke Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta wasta'in billah. Mau apa-apa minta sama Allah. Mau minta tolong kepada Allah. Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, bukan orang yang soleh, yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah patuh saja, kau rela, patuh saja apa yang Allah suruh, sekuat tenaga amalkan, dan yakin, gak usah ribet hidup ini. Ada Allah yang menguasai segala-galanya, agar senantiasa dalam kebenaran. Masya Allah. Apa kabar? Hari ini kedatangan grup-grup. Saya absen dulu sebagai penghormatan. Tamu dari Al-Khansa Bogor. Ada? Masya Allah, terima kasih. Anissa Gamampuri. Ada? Alhamdulillah. MTXL Jakarta. Nah, yang lain apa ini? Majelis Istiqomah Al-Latif. Alhamdulillah. Ibu dari mana? Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Tapi saya lihat ini semuanya dari tadi ya, amin. Saya kebagiannya memang jam 10 lewat 15, 10 lewat 10. Baik. Kita lanjutkan kajian nomor 254. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Al-Hikam, Al-mu'minu yuzhiluhu sana'u 'ala Allahi ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tukhshiluhu wa tuzhiluhu huququllahi ta'ala al yakuna li hudurihi dzakiran. Seorang mukmin itu sibuk memuji syukur kepada Allah sehingga tidak sempat memandang diri atau memuji diri sendiri. Sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah sehingga lupa kepentingan diri. Mau ngobrol aja boleh. Kesepakatannya bagaimana? Kalau ada yang ngobrol, AA-nya diam. Gak usah ngobrol, gak usah mikir jelek, sudah apa-apa. Ada yang ngobrol, diam saja. Kita zikir. Yang ngobrol itu pasti ada yang penting. Kalau enggak ngobrol, betul ya kan? Husnuzon saja. Sudah Bu?
Orang yang mukmin yang benar-benar yakin ke Allah itu sibuk saja bersyukur kepada Allah, memuji Allah sampai enggak kepikiran untuk memandang dirinya ingin dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji hanya milik Allah. Inilah sumber kebahagiaan. Jadi Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Ini sudah berulang dibahas. Jangan takut dengan nikmat yang belum ada, enggak usah ribet. Semua nikmat itu ada dalam kekuasaan Allah SWT. Tidak ada yang lain yang bisa ngasih selain Allah. Kalau Allah ngasih pasti ketemu. Kalau Allah tidak ngasih tidak ketemu. Allah sudah tahu keinginan kita, keperluan kita. Kita doa bukan ngasih tahu Allah. Allah sudah tahu. Sebelum mulut ini berdoa, bunyi, Allah sudah tahu. Allah tahu pikiran, Allah tahu hati, Allah tahu apa yang belum kepikir oleh kita. Jadi jangan merasa sendiri dalam hidup ini, hadirin. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Allah Maha dekat. Allah Maha tahu segalanya. Kita disuruh doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makanya makin banyak doa, Allah makin suka. Karena doa itu pengakuan kita hamba, Allah Tuhan kita. Kita nggak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Kita bodoh, Allah Maha tahu. Kita ini lemah, Allah yang Maha kuasa. Itu inti dari doa itu adalah bagaimana kita jadi makin yakin kepada kemahahebatan Allah dan makin sadar kelemahan, kekurangan diri. Nah, termasuk ketika dapat nikmat. Sebetulnya tanpa doa juga kita dikasih nikmat yang sangat banyak. Tapi kita nggak menyadari nikmat ini datang dari Allah. Benar? Seakan-akan nikmat tuh kita nafas, kita kedip, rambut tumbuh, kita makan, minum. Seakan-akan ini tuh jerih payah atau memang udah mestinya kita dapatkan. Ini masalah kita. Kayak ibu dapat uang dari suami misalkan ya, seakan-akan kewajiban suami, sehingga cuman segini. Suami itu enggak punya rezeki kecuali Allah nitipkan. Makan, alhamdulillah saya barusan makan Pak Ria. Tahu siapa Pak Ria? Suami Bu Ria. Pak Ria ada tahu, ada siomay. Ya Allah, ini Allah menciptakan pahit tapi gemes ya. Enak. Tahu direbus putih lembut. Ya Allah. Itu tahu tuh rumit hadirin. Harus ada yang nanam keledai. Kedelai, astagfirullahaladzim, kedelai. Mungkin sebagian dari Amerika dimasukkan ke kapal, diangkut, lama jadi tahu itu rumit. Demi Allah tadi ada di piring. Ada, jangan disebutin nanti pengen. Siomay. Ujian bagi saya, kalau udah nyebutin makanan suka dikirim terus, Bu. Seperti kemarin, pepes enak, pagi pepes, siang pepes, malam terus bisa seminggu itu pepes ya. Alhamdulillah. Hakikatnya semua nikmat ini dari Allah. Makhluk itu tidak punya, tapi jadi jalan. Jelas? Jelas tidak ini? Nah, orang yang kurang syukur pasti tidak lihat ini Allah sumbernya.
Banyak yang menganggap makhluk sumber, tidak bisa. Kalau kita menganggap makhluk jadi sumber, kita tidak bisa bersyukur ke Allah, karena tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Cuma segini, ini keasinan, terus saja komplain. Tapi kalau yakin ini dari Allah, tidak ada komplain. Jelas? Complainers itu tukang komplain maksudnya. Komplainer yang dikit-dikit ini kenapa? Karena itu rata-rata bukan ahli syukur, karena dia tidak melihat ini karunia Allah. Tapi kalau sudah yakin ini dari Allah lewat siapapun yang Allah kehendaki, maka sekecil apapun dia syukur, nggak ada komplain. Makanya bahagia kurang bahagia itu masalahnya bukan kurang karunia, tapi kurang yang jelas. Hadirin, ini datang ke sini ya, seakan-akan kalau selamat sampai di sini tuh adalah hal yang biasa. Enggak, Bu. Ibu bapak bisa sampai ke sini itu melimpah nikmat dari Allah. Tebak apa saja? Satu, hidayah Islam. Kalau nggak diislamkan Allah, nggak mau kesini, mau ngapain? Apalagi taufik Allah, pengen belajar. Berapa banyak orang Islam yang tidak mau belajar agama? Kalau nggak dikasih pengen belajar agama, nggak nyampe ke tempat majelis taklim. Apalagi nikmat apa nih? Sehat. Kalau di opname enggak, susah kesininya, gimana digotong. Apalagi tuh kan susah mikirin nikmat dari Allah kan? Apalagi ongkos. Ada yang nggak punya ongkos sampai ke sini? Ada, dibawa oleh temennya, diongkosin. Ada yang punya mobil, ikut aja sama mobil saya. Siapa yang ngegerakin orang mau ngajar? Ada lagi, coba apa yang sering orang lupa? Selamat. Ini selamat sampai di sini, emangnya selamat dengan sendirinya? Enggak. Ibu nggak kecopetan tuh oleh Allah, dilindungi. Ibu di jalan tidak jatuh dari angkot juga Allah yang menjaga. Tidak kejepit di lift juga. Sampai ke sini selamat. Jarang itu, jarang ada yang menyadari kita selamat itu nikmat dari Allah. Seakan-akan selamat itu karena kita hati-hati, karena kita benar-benar ngejaga diri. Enggak, hati-hati itu amal soleh. Selamat itu dari Allah. Apalagi mikir, pengen jawab, nggak kepikir, giliran jawab takut salah. Ibu sabar, bisa di sini duduk ya. Kalau nggak kuat tuh dengan pengajian. Ada aja alasan, pengen lihat HP, pengen posting. Usia Agim udah datang Tuhan orang. Melimpah, bisa duduk, tidak bisul, bisa napas, telinga bisa mendengar, masih bisa ngatur. Saya lihat ngangguk-ngangguk, itu karunia Allah. Berarti ototnya masih normal, otaknya masih normal, jantung berdetak, belum lagi di sini perut kita sedang berproses. Ya, macam-macam nikmat tiap saat, tapi jarang orang menyadari semua itu dari Allah. Betul? Benar atau benar? Makanya maaf aja ya Bu, Pak. Ini tadi sempat di pesantren diceritakan apa sih masalah yang sebenarnya dari hidup kita. Sebutin apa masalah yang sebenarnya dari hidup kita. Sumber masalahnya apa?
kurang ingat Allah. Syukur itu karena ingat Allah, betul? Jadi penyebab inti kenapa hidup ini bermasalah, tidak tenang, tidak bahagia, ribet, kurang zikrullah. Kebanyakan segala diingat selain Allah, padahal yang punya segala-galanya siapa? Yang menentukan segala-galanya siapa? Bisa sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Enggak bisa. Saya berulang nanya, coba ibu-ibu yang punya suami, ibu sekarang kebanyakan ingat suami, jatuhnya bahagia atau galau? Jawab. Nggak mungkin ibu bahagia kelamaan ingat suami. Aduh, suami saya masih tampak seger, sedang saya makin tua, stres. Pasaran suami masih tinggi, ayo dia. Duitnya semakin tipis. Pak, Bapak, jujur Pak, jangan langsung soleh. Sekarang Bapak ingat ke istri terus-terusan, jatuhnya tenang atau galau? Ingat ke anak keterusan, tenang atau galau? Galau. Ingat uang keterusan, tenang atau galau? Ibu punya tas bagus, diingat terus tas itu, tenang atau galau? Setiap selain Allah yang mendominasi pikiran dan hati kita, Allah tahu. Dan Allah menurunkan alarm. Tidak enak hati kita. Hati ini hanya nyamannya itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Nah Bu, ini ingat ya, bahwa masalah terbesar kita itu, masih Mbak ingat yang dulu? Diam, saya lupa nih. T J R, telat ingat Allahnya. J-nya jarang ingat Allah. R, ketika ingat Allah juga ragu ke Allah. Harusnya bagaimana? C B Y, cepat kembalikan segalanya ke Allah, baik ketika nikmat maupun musibah. Cepat ingat sesuatu, langsung ke Allah. Dapat rezeki, ini dari Allah. Kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya cepat. B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin kepada Allah. Jadi masalah kita tuh apa? T J R. Apa T-nya? Telat. Udah sekarang dipikir udah mentok, baru ingat Allah. Kayak dagang, sibuk mikirin pembeli. Mana ada orang beli kalau Allah udah ngegerakin? Tapi dia udah nawar, nggak jadi sibuk mikirin, nyebelin banget, udah disuguhin, ternyata dia nggak jadi. Namanya juga bukan rezekinya, pasti. Kayak kemarin itu ada kuda yang buat di pesantren, udah cocok kudanya, udah ditawar, cocok ya kan? Udah diperiksa bagus, sok ke sana. Pas nyampe ke sana baru katanya ada yang bayar. Kesel nggak? Ya enggak, biarin aja. Emang bukan rezekinya, beres. Coba kalau dipikirin gak ingat ke Allah, kamu sih pakai telat. Nah jadi lihat, udah tenang aja. Pokoknya sumber masalah kita tadi apa? T J R. Apa T-nya? Telat. Ingat suami lagi pergi kemana ya? Jangan-jangan capek mendidih aja. Baru bunyi tit begitu. Kompor Pak. Apa? J
Jarang, semua diingat, itu diingat, belanjaan diingat, anak, tapi Allahnya jarang. R-nya apa? Ragu Allah maha dekat, ragu Allah maha mendengar, ragu Allah maha tahu, ragu Allah yang menguasai. Jadi seakan-akan Allah tuh cuman, di mana ya Allah? Padahal Allah maha dekat, maha mendengar, tapi nggak yakin. Itu masalahnya. Harusnya bagaimana? Apa? C apa C-nya? Cepat. Dapat nikmat, alhamdulillah, pasti dari Allah. Terima kasih ya Pak, udah jadi jalan rezeki buat saya. Alhamdulillah. Aduh, mules. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini izin Allah. Begitu. Apa? C, B-nya apa? Banyak sambil berjalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau nyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu seperti pohon yang digoyang, rontok dosa-dosa. Iya, memang begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kan Rasulullah datang mendatangi sebuah pohon. Lalu beliau bawa tongkat, dipukul pohon itu yang daunnya kering. Lalu goyang pohon itu dan rontok daunnya. Nah, di depan para sahabat 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Rontok dosa seperti gugurnya daun-daun. Mau ngapain ngobrol? Kalau nggak manfaat, mending zikir. Lagi lari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Itu seperti walaupun sebanyak ombak di lautan dihapus. Zikir aja terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau Quran zikirnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu zikir. Mending sambil jalan itu baca ayat kursi, dijaga oleh Allah. Mau tidur daripada ngobrol, baca ayat kursi. Hakul yakin kita dijaga oleh Allah dari setan. Semua setan itu ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Enggak ribet, tinggal disuruh bungkem aja, nggak bisa apa-apa. Bener? Bu, nggak usah kebanyakan ngobrol, buang-buang waktu, mending banyak zikir. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah padaku, janganlah kamu kufur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Oh, itu udah nikmat. Nah, nanti kebiasaan ngobrolnya ya. Kalau ingin memperbaiki akhlak, kalau yang tidak kelihatan, perbaiki hati.
yang kelihatan perbaiki lisan. Ibu-ibu yang ngobrol terus, yang celetak-celetuk terus, segala dikomentarin, segala dibahas, segala diceritakan, segala ditanyain walaupun tidak perlu, hampir dapat dipastikan hidupnya tidak bahagia. Kok tahu? Jelas, karena bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Nah, ciri orang yang beriman itu dua kalau bicara, faliyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Makin banyak bicara sia-sia, makin banyak bicara yang maksiat, berarti kurang iman. Orang kurang iman pasti hidupnya tidak tenang. Rumus itu. Gimana dong? Saya tadi udah ngobrol, ya sekarang diam. Kalau diam aja sepi dong, masa nggak boleh ngomong? Ini saya udah berapa menit nih ngomong kan? Udah setengah jam nih bicara. Bukan tidak boleh bicara, tapi bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah, itu bicara baik. Dua, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu boleh ngobrol, tapi intinya jadi ingat ke Allah, orang jadi baik, orang jadi tercegah dari keburukan. Mikir, nanti gimana ya ngobrol sama suami? Normal aja, jangan sampai di rumah. Ini ada kejadian ini. Santri karya itu karyawan di pesantren, statusnya namanya santri karya, santri yang berkarya, dia digaji. Nah, nikah nih, masih muda, istrinya di rumah, suami kerja, pulang kerja, suami ngamalin waliyakul khairun aulia, diam. Istri jadi bete, saya seharian diam, kata istrinya, nggak ada teman ngobrol karena suami pulang diam lagi. Salah pengamalannya. Bicara, wahai sayangku, wahai istriku yang lembut hati, itu perkataan sedekah. Jadi bicara baik itu sedekah. Muji dengan proporsional itu sedekah. Kalimatut thayyibah, perkataan yang baik itu sedekah. Gitu. Jadi silakan bicara kalau niatnya baik dan perkataannya baik. Tapi kalau enggak, ya udah, gimana ya Bu, masalah ijazah misalnya ya. Tidak saya teruskan. Tentang ijazah, kita doakan aja semoga segera selesai urusannya, beres. Bu, kenapa ya artis itu nikah sama yang itu? Memang sudah jodohnya, beres. Kok yang itu ditangkap? Mudah-mudahan dengan ditangkap bisa tobat dan bisa jadi soleh. Beres. Hah? Enak kan? Gak ribet. Pertama bukan urusan kita, diurus oleh kita juga, gak beres. Bu, tetangga kita yang sebelah itu kok mobilnya ganti lagi ya? Alhamdulillah, semoga berkah, beres. Kenapa ya itu umroh? Padahal dia ngajinya belum bagus. Mudah-mudahan sesudah umroh ngajinya lebih bagus dari kita, beres. Emang kenapa ya istri saya rewel? Untung rewel sama suami daripada sama suami tetangga. Amin.
Udah sekarang mah mending syukurin yang ada. Nah, suatu saat Siti bukan Siti, sebetulnya nggak ada Sitinya ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasul, karena Rasulullah tuh kalau tahajud itu lama sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar masih terus, tambah Ali Imran masih terus, sampai besar nih kakinya, mungkin karena darahnya. Kenapa ya Rasul? Engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, kok ibadah segini kuatnya? Tahu jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi kalau kita mau ngaku ahli syukur, sesudah kita yakin nikmat dari Allah, jatuhnya ahli syukur itu kuat ibadahnya, sungguh-sungguh ibadahnya. Nah itu, jadi nggak boleh ngaku-ngaku kita sudah syukur. Lihat tahajud jarang, sholat telat, maunya dikosor melulu, duhur asar maunya diakrabkan jamak, maghrib dikosor jadi 1,5, nggak bisa. Nah, ada yang begitu ya, lagi ruku tahiyat. Bu, Pak, ini serius. Mau tahu kita ahli syukur atau tidak? Satu, ngaku bahwa semua nikmat ini hanya dari Allah. Kemudian kita berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, karena tidak akan lam yaskurin nas, la yaskurillah, la yaskurillah, tidak bisa bersyukur ke Allah. Man, barang siapa yang tidak bersyukur ke manusia, ke Allah. Man, barang siapa yang tidak bersyukur ke manusia, la yaskur, tidak bisa mensyukur yang besar, tidak bisa terima kasih ke orang, tidak akan bisa bersyukur ke Allah. Makanya terima kasih atas sekecil apapun kebaikan orang, itu bagian dari syukur. Nggak boleh ngilang-ngilangin kebaikan, nggak boleh. Bu, Ibu, di neraka banyaknya laki perempuan. Udah tahu. Tapi ketawa, bukannya sedih. Malah bangga lagi. Ibu, ini serius. Kenapa banyak wanita di neraka? Kufur kepada siapa? Ke Allah? Bukan, ke suami. Kebaikan suami segitu banyaknya, hanya satu kesalahan, hilang semua kebaikannya. Hati-hati, Bu. Ngilang-ngilangin kebaikan itu menjerumuskan ibu ke dalam kesengsaraan yang kekal. Gak boleh ngilang-ngilangin kebaikan orang. Jangan karena nila setitik rusak susu setengki. Belangka kecil. Apa Pak? Selalu diingat-ingat apa? Kesalahan suami. Tenang Pak, tenang ya. Ini nasib semua lelaki memang mirip. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Kelihatannya ibu-ibu harus lebih serius belajar bersyukur. Ancaman itu berbahaya, itu serius loh Bu. Memang wanita lebih ke perasaan ya. Terus saja diungkit-ungkit ya. Kalau kita ngungkit sedikit, jangan suka ngungkit dong Pak ya. Jangan apa-apa. Doakan aja supaya bisa sadar ya. Lanjut. Nah, ciri ahli syukur selain yakin, lisan memuji Allah,
kita tidak pengen dipuji. Gimana supaya kita tidak pengen dipuji? Kita yakin kalau kita bisa berbuat baik itu pasti hidayah taufik Allah. Contoh ya, ibu sedekah menyantuni anak yatim. Bagaimana nih supaya syukurnya bagus? Yakin bahwa yang disampaikan ke anak yatim itu sudah rezekinya. Allah memberikan rezeki untuk anak yatim, syariatnya lewat kita sebagai ujian. Bisa ikhlas atau tidak, jelas kita perantara ya. Allah mau ngasih rezeki sama si fulan, kita dijadikan jalan. Nah ketika kita menyampaikan, kita yakin ini rezeki dari Allah untuk fulan, kita jadi jalannya sebagai ujian. Bu, terima kasih Ibu sudah membiayai saya sekolah sampai sekarang saya hampir tamat. Nah, bukan Ibu yang membiayai, Allah yang memberi. Ibu, Bapak cuma jadi jalan. Bersyukur ke Allah. Gunakan sebaik-baiknya takdir bisa sekolah ini. Makin syukur, makin ditambah. Doakan ibu bapak supaya bisa ikhlas menjalani ujian jalan rezeki ini. Bandingkan dengan begini, ibu terima kasih makannya, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Nggak gampang tahu nyari duit itu. Bapak sampai remuk membanting-banting tulang. Udah tahu ibu-ibu yang kurang ikhlas, kalau ke anak suka ngomong gini, ini ibumu nak, ini ibumu. Anak-anak bingung, kok ibu lupa diri, pikun muda ya. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Aduh, drama. Apakah itu akan menyentuh anak? Enggak. Anak itu tersentuh dengan keikhlasan, bukan dengan acting seperti itu. Yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah. Ibu makin ikhlas, anak dibalikan hatinya, jadi makin menyadari pengorbanan ibu. Tapi kalau orang tua makin nyebut kebaikannya, apalagi nuntut anak balas budi, lewat itu. Malah anak mikir, siapa suruh ya dek ya, kita kan nggak pesen lahir dari ibu yang ini. Emang ada lagi ibu yang ini juga lelaki jangan so acting pahlawan kesiangan. Wah, pulang kantor geruk-geruk, wah susah nyari uang. Diam, nggak usah ngomong gitu. Capek itu penggugur dosa. Capek itu nambah pahala kalau sabar. Dan sembunyikan capek kita, sembunyikan beratnya. Emang itu ladang pahala kita. Tapi istri saya dikit-dikit, aduh sakit. Saya pernah lihat karikatur bagus Pak Ibu. Karikatur ini saya terkesan sekali. Jadi istrinya tuh ketusuk oleh jarum pentul. Aduh sakit. Suami itu, ya kuat ibu, sebentar lagi juga ini hilang sakitnya. Ibu sabar luar biasa, tenang bu. Sambil bicara gitu, padahal punggung suaminya tuh belati, kampak, bedog, nggak diperlihatkan itu. Lelaki, nggak usah pamer capek, susah biasa emang gini hidup ini, ya nggak usah acting. Gak usah pengen pengakuan, penghargaan, penghormatan, gak perlu. Cukup kita diterima Allah, udah cukup. Nanti Allah yang ngebalikin hati istri jadi hormat sama suami. Kalau suaminya acting, keluh kesah, pamer kebaikan, pamer jasa, nanti istri dibikin enak. Nih dengerin om. Tante jawab.
Ini sudah sering saya tanyakan, mudah-mudahan nggak bosan. Bu, kalau suami ibu bilang kayak gini, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu yang berjasa buat kalian. Saya membanting-banting tulang, meras-meras keringat siang malam demi kalian. Ini rumah saya yang nyicil, gak gampang tahu nyicil rumah segede gini. Kalian pergi sana sini jalan-jalan, siapa yang ngongkosin? Siapa yang beli bensin? Saya. Itu dempul, bulu hidung palsu, semua kepalsuan. Siapa yang memalsukan? Siapa yang pergi ke toko besi? Aku tahu. Kalian makan, minum, enak aja. Siapa yang beli semua itu? Saya. Jujur Bu, kalau suami pamer jasa dan kebaikan, bagaimana yang ibu rasakan? Bahagia atau enak Bu? Dengerin Pak, enak. Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Jelas Pak? Itu sunatullahnya. Kalau orang udah pamer jasa, pamer kebaikan, orang yang dengar itu ditakdikan enek dan jadi sebel. Iya kan Bu? Ibu kan jadi enek kalau dengar orang pamer kebaikan, betul? Jadi sebel, betul? Persis itu yang kami rasakan Bu. Serius, ibu udah capek Pak. Langsung agak itu enterwin. Udahlah, dunia menunggu mati membiasa. Capek, sedih, sakit hati, kesel, telan aja. Nggak usah pakai lebay. Semua orang juga ada ujiannya masing-masing. Jangan merasa paling susah ya. Di sebelah ibu lebih menderita. Kau dari mana? Wah tahu, iya jelas. Makanya datang ke sini biasanya lagi susah ya kan. Lanjut. Ayo, tingkatkan ibadahnya. Satu, yakin ini dari Allah. Puji Allah, hilangkan diri ingin dipuji. Nggak usah gimana kalau orang lain nggak menghargai, biarin. Ngapain kita nunggu orang lain berterima kasih, nyapain hati. Ibu kan pasti pengen awet muda ya. Wajar Bu. Salah satu yang bikin ibu gampang awet muda itu adalah gak gampang sakit hati. Yang menyebabkan ibu cepat ngeriut itu ya. Dengerin atuh, yang membuat kita cepat repot itu karena hati kita ribet. Kenapa ribet? Karena berharap dari makhluk. Ingin dilihat, ingin diakui, ingin dipuji, ingin diterima kasihi, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Kalau ini udah nggak ikhlas, sempit hati. Dan kalau ini udah nggak enak, dengerin, mama, ini udah nggak enak, ini wajahmu tuh jadi nggak enak dilihat. Perkataanmu nggak enak didengar. Tulisanmu tak enak dibaca, aromamu ya udah jadi mules Bu ya. Sering sakit hati teh jadi nggak enak perutnya. Bu, mau bahagia? Lepas hati dari berharap ke makhluk. Jangan pengen dipuji. Pasti ada naluri ingin dipuji, tapi pindahkan jadi pengen dipuji Allah. Ibu teh kan lebih khusyuk dandan daripada sholat karena pengen dipuji orang. Udah capek-capek dandan, gak ada yang muji. Apes itu mah. Udah capek-capek tahan nafas ibu supaya kelihatan langsing.
pas dipotret tetap kelihatan. Yang enak hidup mah just the way you are. Apa artinya? Sing ikhlas. Lanjut. Nah, salah satu bentuk syukur adalah ibadah jadi bagus. Ini dari Allah. Makanya susah ya mau ibadah bagus kalau belum yakin nikmat itu dari Allah. Allah ngasih kepada kita segala hal. Aduh, siang malam. Udah gitu aib ditutup, sholat kita ngaco, tetap dikasih sholat. Baca Quran jarang, otaknya ngeres, mulutnya kotor, tetap diurus oleh Allah. Tuh ya Allah, aduh Bu, kalau orang udah tenggelam dalam karunia Allah, maunya sujud aja. Terima kasih ya Allah. Orang seburuk saya, sebodoh saya, diberi nikmat terus menerus. Makanya sering-seringlah ingat karunia Allah Pak. Pasti pengen nangis. Ini yang ceramah ini, udah nggak boleh ceritain. Udah ilmu dikit, nanti jadi acting lagi, sok tawadu. Tapi aslinya begitu ya, ilmu nggak ada apa-apanya, ibadah juga pas-pasan. Kok jadi penceramah, orang-orang mau datang ya, mau dengerin. Siapa aku? Kalau nggak ditutup oleh Allah mah, aduh nggak ada apa-apa. Nah itu tuh bisa disyukurin. Rezeki ada, aduh di rumah ada makanan, buka kulkas, aduh banyak makanan. Ingat yang di Palestina, makan susah, minum gak ada air, kedinginan, kepanasan, gak ada tempat berteduh, toilet susah, gak ada listrik, gak ada obat-obatan. Aduh kita melimpah ruah, mau ngeluh bagaimana? Itu jatuhnya sujud syukur, tahajud. Orang-orang ahli syukur itu bisa dilihat dari tahajudnya. Dan kalau kita bersyukur, ditambah itu nikmatnya. Sering disampaikan, la pendek itu harfu taukid. Janji Allah benar-benar akan ditambah. Jadi nggak usah takut, rezeki yang belum ada mah tenang aja. Katanya harga tanah naik terus, biarin. Dipikirin juga tetap naik. Yang penting mensyukurin aja kontrakan yang ada. Gimana kalau saya sampai meninggal nggak ada kontrakan? Gak apa-apa. Nggak punya rumah, hanya kontrak terus. Gak apa-apa. Gak wajib kok punya rumah tuh. Tergantung Allah mau ngasih rumah, kasih kontrakan, syukurin aja. Rumah beli sendiri dengan kontrak itu sama-sama milik Allah, sama-sama karunia. Emang kalau rumahnya gede, luas, ibu bakal bahagia? Gempor ngepelnya Bu. Tapi kan punya pembantu, kata siapa ya kan? Belum tentu. Makin luas, makin banyak, makin bagus, makin mewah, aslinya makin nyiksa. Ibu kalau kerudung 3 mah nggak beda dengan yang punya kerudung 3 losin, ngitungnya aja lama. Tuh 2, 3, aduh berapa ya, ulangi lagi. Tuh 2, 3, liwah. Boleh saya ceritain lagi yang rumah Perumna? Saya suka sekali cerita ini. Suami pensiun, bilang ke istrinya, ibu maafin saya, hari ini saya udah pensiun, Pol. Apa yang mau dimaafin Pak? Rumah kita di Perumnas ini cuman punya kita yang ori, nggak dibangun, nggak ada pagar,
asli. Tetangga lantai 2, ini pagarnya bagus, ada garasi. Rumah kita ya segininya. Maaf ya Bu, bukan gak pengen bikinin rumah yang bagus, tapi adanya cuman segini, maafin. Pak, apa yang harus dimaafkan? Orang tidak punya rumah, kita punya. Orang masih nyicil, kita udah lunas. Orang tinggal di bawah jembatan, kita punya rumah berteduh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang akan didustakan? Ya, tapi kita rumahnya kecil, Pak. Kita belum tentu siap dikasih rumah bagus. Bagus rumah, belum tentu hati kita jadi bagus. Dengan rumah begini, alhamdulillah. Satu, saya jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, tetangga nggak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Tiga, ngepelnya ringkes, set beres. Empat, walaupun tidak dikunci, rumah kita nggak pernah dimasukin maling. Maling yang datang juga prihatin, bisa sedekah nih. Ada lagi yang kelima, Pak. Itu saya kalau ceramah ini rasanya lagi nempelengin diri sendiri. Yang kelima, Pak, kita teh bekal mati. Rumah ini juga nggak akan selamanya kita tinggalin. Nggak lama lagi juga udahan. Tapi kalau rumah kayak kita ini, dihisapnya juga ringan. Sofa tidak ada ya Allah. Ada juga diklik, jodoh, ringan. Piring tinggal 3, beres. Hisapnya juga. Garpu jarang Pak pakai garpu, pakai tangan aja beres. Gordeng enggak, itu ada satu koran aja sambil belajar membaca beres. Emang tidak dihisap itu bros, Ibu? Jarum pentul dihisap enggak? Dihisap. Di dunia aja udah repot mikirin bros yang hilang ya kan? Oh, di sini. Aduh, saya dengar ini jadi ingat hisab saya nanti, Den. Berat nih, banyak amanahnya. Astagfirullah, mau dikasihin sayang ya. Dihisab nggak mau. Nafsu. Udah, syukuri yang ada ya. Bagaimana kalau suami ngorok? Bersyukur masih ada suami. Tapi ngorok berarti hidup. Syukur. Nanti kalau suami udah nggak ada, ibu kangen yang ngorok itu. Tapi nggak bisa balik lagi, tidak udahan ya. Anak nyoret tembok, anak kecil nyoret tembok, syukurin. Berapa banyak yang ingin punya anak, belum. Berapa banyak punya anak yang nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak tangannya, hanya nyoret tembok, malah marah-marah lagi. Syukurin. Ini ibu-ibu rata-rata umur berapa sih? Rata 50. Dirata-ratain lah ya. 50 itu, diam, maafin ya. Ibu-ibu ini secara umum akan ada satu takdir namanya menopause.
Ini bukan untuk dijawab. Bersyukur Bu bisa menopos, Ibu bisa sholat terus menerus, benar? Gimana suami istrinya menopos? Bersyukur, pahalanya lebih besar, pahala sabar. Karena katanya kalau wanita menopos akan lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, dan moodnya tuh swing, kadang-kadang gembira, kadang-kadang apa sedih, kadang lebay, kadang ini serba salah. Itu dinikmati Pak sebagai ladang pahala sabar. Biasanya nggak gini-gini, masa saya udah aki-aki dicemburuin, pasaran juga nggak ada. Orang melihat saya udah aki-aki, siapa yang mau? Tapi tetap dicemburuin, udah. Itu pahala sabar. Banyak senyum, banyak mengalah, banyak menghargai, begitu. Jangan rewel, laki. Semuanya jadi kebaikan kalau disyukuri. Jangan merasa paling menderita, Bu. Takdir Allah sekarang ada kejadian di Palestina, ya. Itu sangat-sangat menginspirasi banyak orang melihat orang bersyukur. Suami meninggal, alhamdulillah. Anak meninggal, masih alhamdulillah. Rumah hancur, masih memuji Allah. Banyak orang terinspirasi jadi Islam melihat bagaimana orang dalam situasi terberat, tersulit, tetap bersyukur. Allah akan menambah nikmat. Mungkin makanannya sedikit, mungkin rumahnya hancur, tapi hatinya dibuat tenang oleh Allah. Berapa banyak yang rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah, tapi hatinya tidak sakinah. Sini bahagia. Terima kasih hadirin. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ulangi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau sendiri, kalau buat sama-sama, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Gak usah lama-lama ceramah, yang penting Allah ridho, kita paham dan bisa mengamalkan. Syukur terus ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, ada pertanyaan? 3 saja. Sambil bersedekah, sedekah itu bagian dari syukur. Kening sujud itu syukur, mulut zikir itu syukur. Nafkahkan, pokoknya apapun yang Allah beri digunakan untuk mendekat kepada Allah, itu adalah syukur. Silakan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ketemu terakhir nanti hari Ahad di Istiqlal, ya, insya Allah. Saya berangkat umroh tanggal 13, amanahnya 14 bis Pak. Alhamdulillah banyak. Kalau kapan-kapan kita umroh sama-sama mau? Tinggal minta ke Allah ya. Saya nggak punya uangnya, yang penting mah ada ongkosnya ya. Yang penting Allah undang. Kalau Allah undang pasti ada jalan. Silakan Bu, maaf. Tolong ada yang bisa membantu. Ya, segera. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dikasih kesempatan bisa datang ke kajian AA. Setiap pagi saya berdoa semoga bisa ketemu
langsung datang langsung karena saya pengen banget bisa bertanya langsung. Saya bingung entah ini nikmat atau ujian dari Allah, karena beberapa tahun ini saya dikasih rasa sama Allah. Saya setiap ketemu orang, saya menilai orang seperti ini, kok orang seperti ini ya, kok orang seperti ini gitu. Sampai ada rasa saya nggak pengen kemana-mana, saya pengen di rumah aja karena saya takut jadi banyak rasa suujon, banyak rasa, jadi ada rasa penyakit hati Semakin saya berdoa sama Allah, semakin saya mendekatkan diri sama Allah, saya bingung Allah. Saya jadi semakin betah di rumah, semakin. Nah di rumah ngapain aja? Saya mendekatkan diri sama Allah. Bagus. Saya sangat bergetar. Saya jadi sering tahajud, jadi sering zikir, jadi sering nambah ibadah-ibadah sunnah. Baik. Tapi saya bingung ini nikmat atau ujian buat saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya lebih panjang karena khawatir menghilangkan amalan-amalan yang seharusnya cukup Allah yang tahu. Begini Bu, jadi kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah yang utama, ibadah mahdoh, udah ada aturannya ya. Dan ibadah yang selanjutnya ghair mahdoh, yang tidak ada aturan khusus tapi bisa menjadi ibadah. Nah ketemu orang, jadi yang itu cukup saya aja. Semuanya ngajeos begitu. Kalau ketemu orang jadi ibadah, temuin. Nah syarat ibadah itu dua, niatnya cari keridhaan Allah dan yang dilakukannya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan Islam. Kalau ketemu orang nggak jelas niat dan tidak jadi ibadah, nggak usah ketemu. Aslinya dengar hadirin, tiap ketemu orang tuh pidosaeun. Bekal jadi dosa, lihatnya kayak gitu. Itu kemarin pengajian kerudungnya itu, sekarang itu lagi. Ngasih enggak, apa enggak? Mata lihat, hidung mencium aroma, telinga mendengar. Kalau enggak hati-hati cenderung jadi dosa. Kalau enggak perlu amat, enggak ada niat yang tepat, enggak ada yang jadi kebaikan, enggak apa-apa, enggak usah keluar. Tapi kalau keluar jadi kebaikan, ada yang harus ditolong, mencari ilmu, lah usahakanlah jaga dari yang buruknya, dapat yang baiknya. Ya. Nah di rumah sekarang sendirian, mau ngapain di rumah? Memperbanyak baca Quran, banyak belajar, banyak sholat sunnah, ngurus rumah, itu jadi kebaikan. Tapi sekarang keluar nggak mau, di rumah terus belanja online. Mana? Misal ya, sholat duha lewat, ngaji kelewat karena rame terus di medsos, berarti dalam kesendirian juga bisa jadi dosa. Atau ibadah tapi ujub, ya Allah, teman-teman pengajian pada keluyuran semua, ampuni mereka ini orang-orang Allah. Padahal orang juga keluar untuk kebaikan. Nah, jangan sampai keluar jadi dosa, di dalam juga jadi dosa. Tapi kalau benar itu biasanya bawanya tenang. Karena dosa itu dua cirinya, gelisah dan takut ketahuan orang. Saya setuju wanita tidak usah banyak keluar kecuali yang jadi amal soleh. Mau ngapain juga keluar kalau nggak jadi amal, mati rugi ya. Ada kan wanita yang meninggal di lift? Oh iya, makanya saya nggak mau naik lift. Saya naik tangga.
Ada juga yang meninggal di tangga. Yang penting mah jadi amal, di mana aja meninggal asal dalam amal soleh kebaikan. Satu lagi, terima kasih itu ya teh. Di Ruknan ini juga hampir tiap buka HP itu ada maksiat. Nggak tahu kalau wanita maksiatnya apa, tapi lelaki banyak di sini aurat yang jadi terbiasa kayak iklan sampo. Padahal itu jelas aurat orang lain. Itu iklannya bagus, itu samponya benar, lihat samponya. Ya. Pertanyaan kedua ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentunya terima kasih atas segala ilmu dan wejangan. Alhamdulillah, sama-sama. Moga-moga tentunya kita bukan cuma mencatat, bukan cuma mendengarkan, tapi bisa juga mengaplikasikannya untuk Amin. perbaikan hidup kita. Pada intinya tadi banyak tentang bersyukur, tapi punten ada seolah-olah di dalamnya itu kita kayak pasif gitu, menerima apa adanya, tidak berupaya, tidak boleh komplain gitu ya. Nah, seolah-olah seperti itu. Tentunya kita menginginkan kalau komplain itu ada sesuatu bukan yang hablum minallah, tapi yang hablum minanas gitu ya. Apakah termasuk juga yang berurusan dengan manusia kita tidak boleh komplain gitu. Baik. Terus yang lain-lainnya juga, apakah kita tidak boleh berupaya agar lebih baik gitu ya. Jangan sampai saya salah menafsirkan bersyukur jadi pasif atau tidak berupaya. Atur nuhun Pak Ustaz. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ada santri mahasiswa berkata begini, Pak, nanti saya kalau sudah lulus kuliah kira-kira saya dapat kerjaan enggak? Emang bakal lulus? Itu ini godaannya. Kita kan tidak tahu meninggal tahun berapa. Benar tidak? Bagaimana supaya nanti dapat? Yang penting setiap ingat nanti, sekarang jadi mahasiswa yang bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bersungguh-sungguh belajarnya. Nanti dia disebut mensyukuri hari yang ada, besok lusa Allah ngasih tambahan nikmat. Jadi syukur itu proses aktif. Bagaimana itu ada orang hilang dompet, kejar jangan, bukankah kita harus bersyukur yang hilang dompetnya aja, nggak dengan celananya. Kita bersyukur kita tidak jadi copet, bagian yang dicopet. Tapi ketika kita lihat kemungkaran, ada lagi tugas dari Allah. Satu, tolak dengan tangan, artinya kejar. Kalau tidak sanggup tolak dengan lisan, copet ya. Yang ketiga, kalau udah keburu nggak ada, minimal di hati. Jadi ada tugas amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus terus mengajak orang menuju kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, itu pun sebagai syukur. Gitu Bu. Kalau diam aja saya nggak berangkat ke sini Bu. Ya kan? Maaf ya cerita. Tadi pagi olahraga, mencoba lari, berenang, itu sebagai syukur. Allah memberikan tubuh, supaya tubuh ini ditambah nikmatnya oleh Allah, ya harus diolahragakan. Karena menurut ilmunya salah satu penyebab orang jadi stres dan sakit adalah mager, malas gerak. Jadi olahraga sebagai syukur, tahajud sebagai syukur, saum sebagai syukur, bicara baik sebagai syukur. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya diberikan ujian posisi begini, maka sampaikanlah ilmu sebagai syukur. Jadi aktif ahli syukur ya. Termasuk kalau pemimpin, misalkan ibu jadi menteri kewanitaan,
Oh, sibuk apa? Presiden apa, menteri apa? Ibu misalkan, nah ibu bersyukur adalah jadikan jabatan itu membuat orang sebanyak mungkin jadi baik. Begitulah. Jadi dalam pemahaman saya sama dengan yang Pak Ibu pahami, syukur itu proses aktif. Karena ingin melipat gandakan kebaikan dengan nikmat yang Allah berikan. Seperti punya uang, syukurnya diantaranya sedekah, artinya kan aktif. Gitu. Terima kasih hadirin. Pertanyaan semakin sulit, padahal tidak boleh mempersulit orang lain. Makasih ya, hari ini saya lihat banyak sekali ini, penuh nih masjid ini, Masya Allah. Doakan. Satu lagi, sebetulnya waktunya habis, tapi harus ganjil supaya disukai Allah. Tolong, sebentar ya Bu, pakai mikrofon. Lebih cepat, lebih baik gerakannya. Ya. Silakan. Ini laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dapat ini apa namanya, biaya dari Ibu. Akim. Iya, yang waktu itu sebetulnya berangkatnya bulan Agustus ini, tapi karena saya jatuh, jadi baru sembuh, baru sekarang ini datang ke sini. Insya Allah katanya Oktober berangkat. Oh, umrohnya ya, Masya Allah. Ibu usia berapa tuh? Usia berapa sekarang? Sekarang sudah 84. 84. Ibu kesini, ibu tinggalnya di mana? Saya di Jati Bening Estate, Bekasi. Dari Bekasi. Kesini sama siapa? Tadi diantar anak. Tadi diantar anak. Biasanya sendiri ibu, ya kan? Saya sendiri naik bus. Naik bus. Sekarang habis satu itu diantar. Sekarang baru pertama kali. Kesini lagi. Iya, saya juga ada nyari-nyari ya. Tapi karena nggak jelas, jadi yang mana ya? Alhamdulillah ibu udah baikan sekarang ya. Sudah baik, baru pertama kali sekarang. Kesini lagi, Ya. Masya Allah. Jadi ibu ini dari Bekasi, biasa ngaji kesini naik bus sendirian. Usia beliau 84 tahun. Kemarin izin Allah memberikan jalan, ada rezeki, ibu diajak umroh oleh seorang hamba Allah. Ya. Kemudian ada seorang ya. Terima kasih. Kemudian tadinya mau Agustus sekarang ya, Jadi tapi sebetulnya Oktober. Jadi Mungkin nanti Oktober, Ya, insya Allah. Agustus ini kan tanggal 13 nanti, jadi takutnya belum kuat. Iya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Saya juga terima kasih sekali Pak Hakim, Allah memberi jalan. Yang undangnya Allah, yang ngongkosin Allah, saya bagian begini aja ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kami akan berangkat 14 bis. Tahu nggak Bu? Sebagian besar yang berangkat berarti ke 14 kali 50 hampir 700 orang ini, sebagian besar mungkin sekitar 600-an itu tidak bayar sendiri syariatnya. Ada yang dibayarkan suaminya. Loh, kan sama nggak bayar sendiri. Ada yang dibayarkan mertua, besan, orang tua, anak, mantu, kantor, majikan. Ada yang mau pergi nggak jadi diganti temennya. Begitu banyak. Ada seorang hamba Allah ini berangkat besok ngasih rezeki gratis 30 orang digratiskan Bu. Beliau yang bayarkan. Seorang ibu-ibu nih, sesudah suaminya wafat, saya nanya, Bu, ibu tiap pemberangkatan terus memberikan. Saya tanya, kenapa? Ya, sesudah suami saya wafat, ternyata kebahagiaan saya sekarang adalah melihat orang lain bisa ibadah di tanah suci.
Jadi beliau cari uang dan ngongkosin orang. 30 nih yang bulan Agustus ini. Nah ibu jangan, aduh kalau gitu saya. Justru itu yang menyebabkan ibu kamu gak dapat ongkos. Mintanya ke Allah. Entah berapa banyak khodimat pembantu yang berangkat juga nih. Ada yang khodimat di masjid, khodim di masjid berangkat, ada yang di rumah berangkat, nggak kepikir-pikir. Kalau Allah mau ngundang, ada jalannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan kami berkumpul di rumahmu ini. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Rabb. Jadikan pertemuan ini seperti yang Engkau janjikan, tempat ampunanmu. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi orang yang bisa taubat dengan sebenar-benar taubat. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Karuniakan kepada kami ya Allah kesempatan untuk membahagiakan orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga yang kuat iman, keluarga yang kuat dan khusyuk ibadahnya, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga yang Engkau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Jadikan pendamping hidup kami yang menguatkan iman dan amal kami. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari aib, dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, kumpulkan di dunia kami mulia. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami seluruhnya di sorga. Ya Rabb, jadikan, jangan biarkan satupun yang gelisah kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang dililit hutang bayarkan, yang sakit sembuhkan, yang berhajat, yang maslahat kabulkan. Karuniakan lapang urusan yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah ya Allah jamaah ini. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan semuanya. Engkau tahu setiap penderitaan, lebih tahu dari siapapun. Hanya Engkau yang maha pengasih, penyayang, penolong. Tolong ya Rabb, berikan kekuatan iman yang sempurna, berikan kekuatan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, muliakan yang wafat jadi syuhada, muliakan yang kehilangan, berikan ganti yang lebih baik. Jadikan semua saudara kami ahli surga. Ya Karim, jadikan semua perjuangannya jadi jalan hidayah bagi banyak hamba-hambamu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah sedang melihat kita. Malaikat juga hadir walaupun kita tidak melihatnya, pasti ada. Mudah-mudahan tempat duduk ini nanti bersaksi di akhirat nanti. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sampai jumpa di Istiqlal atau sampai jumpa di medsos ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan yang membangun masjid ini semoga diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.